Camera roll and action. Haleluya. Diberkati kita yang datang dalam nama Tuhan. Saya percaya kebaikan dan cinta Tuhan selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup diwarnai dengan banyak peristiwa atau pengalaman. Pahit dan manisnya kehidupan tidak dapat dihindari. Kondisi kelimpahan berkat dan ketika kekurangan juga tidak dapat dihindari. Kita sehat bugar dan sakit juga tidak dapat ditolak. Ketika dipuji-puji dan saat direndahkan juga harus diterima dengan lapang dada. Jadi fenomena kehidupan diwarnai dengan banyak sekali peristiwa, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah juga memiliki fenomena kehidupan yang bisa kita pelajari. Tujuannya agar kita sebagai umat Allah dapat mengambil pelajaran positif untuk kita lakukan agar hidup kita semakin memuliakan Allah. Tema renungan saat ini adalah fenomena kehidupan manusia, yang saya sebut dengan akhiran 3 ini. Mari kita perhatikan Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Keluaran 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di situ tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kupakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung itu, dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Umat Allah yang diberkati Tuhan, fenomena kehidupan manusia. Pertama, kenyataan tanah kering. Ini yang pertama adalah kenyataan tanah kering. Keluaran 17 ayat 1 menyatakan, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Lembah Rafidim adalah lembah yang dulunya disebut lembah Wadi Refait. Lembah Refait merupakan salah satu lembah yang mengarah ke Gunung Sinai, suatu dataran di padang gurun Sin. Segenap jemaah Israel berangkat dari padang gurun Sin dan singgah dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan lain sesuai perintah Tuhan. Dalam perjalanan tersebut bangsa Israel sedang menuju Kanaan, tiba di lembah Rafidim. Ingat, lembah Rafidim mengarah ke Gunung Sinai yang merupakan padang gurun kering, artinya tidak ada air. Padang gurun adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari.
merupakan daerah atau tanah kering yang memang tidak ada air. Tanah kering merupakan kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari dari kehidupan perjalanan umat Allah di padang gurun menuju tanah Kanaan. Kenyataan tanah kering atau masalah atau pergumulan tidak dapat dihindari oleh umat Allah untuk sampai di tanah perjanjian, satu tempat atau area kemenangan yang Tuhan janjikan untuk selama-lamanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, tanah kering atau pergumulan merupakan kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari. Namun ini cara Allah agar kita umatnya selalu datang padanya. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tanah kering merupakan kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari. Namun ini adalah cara Allah agar kita selalu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, selalu percaya penuh pada pertolongan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Umat Allah yang diberkati Tuhan, fenomena kehidupan manusia pertama, kenyataan tanah kering. Ini yang pertama, kenyataan tanah kering. Yang kedua adalah pergumulan iman miring. Ini yang kedua adalah pergumulan iman miring. Keluaran 17 maksud saya, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga menjelaskan. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Keluaran 17 ayat 2 menjelaskan bahwa mulailah mereka itu bertengkar. Artinya mulailah mereka itu mencobai atau tunduk pada pencobaan karena mereka tidak mempercayai atau menyaksikan kesetiaan Allah. Pergumulan iman miring bangsa Israel ditunjukkan dengan bersungut-sungut atau menggerutu kepada Musa karena tidak ada air. Ini merupakan kebutuhan primer, air kebutuhan primer. Bangsa Israel menyatakan kepada Musa, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Ungkapan tersebut menunjukkan tidak adanya penyerahan penuh, tidak mengharapkan pertolongan Tuhan atau iman dalam posisi miring, tidak pada tempatnya, tidak tepat pada posisinya. Yang semestinya adalah mengandalkan Tuhan, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Tanah kering atau pergumulan hidup mengakibatkan bangsa Israel imannya menjadi miring. Mereka bertengkar dengan Musa. Bangsa Israel menekan agar Musa memberi mereka minum, tetapi mereka tidak meminta kepada Tuhan. Dan Musa pun menegur bangsa Israel agar tidak mencobai Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pergumulan iman miring atau iman yang tidak pada posisi yang tepat, iman yang salah, iman yang tidak mengharapkan, iman yang tidak mengandalkan Tuhan, harus diperbaiki dengan benar, dengan cara meyakini ada 3 hal setidaknya. Pertama, pergumulan iman miring adalah kesalahan sebab kita harus beriman bahwa beban hidup enak dan ringan. Matius 11 ayat 30 berkata, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kedua, pergumulan iman miring adalah kesalahan sebab kita harus beriman bahwa beban hidup tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 bagian A berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia." Selanjutnya bagian B seterusnya, "Sebab Allah setia, dan karena
itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal ketiga yang perlu diperhatikan, pergumulan iman miring adalah kesalahan, sebab kita harus beriman bahwa beban hidup tidak boleh dihadapi dengan khawatir atau bersungut-sungut, sebab hal tersebut tidak menyelesaikan masalah sedikit pun. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Umat Allah yang diberkati Tuhan, fenomena kehidupan. Pertama, kenyataan tanah kering. Yang pertama adalah kering. Kedua, pergumulan iman miring. Yang kedua adalah miring. Ketiga, jalan Tuhan iring. Yang ketiga adalah iring. Perhatikan Keluaran 17 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 menyatakan, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pukul memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ayat 4 menjelaskan, Musa berseru-seru, berdoa kepada Tuhan terkait apa yang harus dilakukan kepada bangsa Israel yang mengalami krisis sehingga iman mereka menjadi miring. Artinya tidak berharap atau tidak mengandalkan Tuhan, tetapi justru merendahkan atau menyaksikan pertolongan Tuhan. Ayat 5 menjelaskan Tuhan menjawab seruan Musa dengan penuh perintah. Musa harus berjalan di depan bangsa Israel dan beberapa orang di antara para tua-tua Israel. Ini menekankan pentingnya kesehatian. Bahkan Musa harus membawa tongkat yang dipakai untuk memukul sungai Nil. Ini menekankan bahwa Musa harus menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepadanya. Pada ayat 6 menjelaskan, Tuhan berdiri di depan Musa di atas gunung batu di Horeb. Musa harus memukul gunung tersebut dan dari dalamnya keluar air sehingga bangsa Israel dapat minum. Musa melakukan hal tersebut di depan mata tua-tua Israel. Suatu demonstrasi ilahi dijanjikan Tuhan akan terjadi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 6, nama Horeb dipakai dalam Alkitab sebagai istilah yang sama dengan Sinai. Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah wilayah perbukitan yang lebih luas, yang di dalamnya termasuk Sinai sebagai salah satu puncak bukitnya. Jadi di Rafidim, bangsa Israel tampaknya sudah dekat dengan tujuan perjalanan mereka, yaitu Kanaan. Pada ayat 6 dituliskan, haruslah kau pukul gunung batu itu. Gunung batu akan mengeluarkan air untuk kepentingan bangsa Israel. Hal ini terjadi untuk menunjukkan bahwa yang memberikan pertolongan itu adalah Tuhan sendiri. Pada ayat 7 disebut Massa, merupakan tempat mencobai Tuhan. Di ayat yang sama juga dikatakan Meriba, merupakan tempat bertengkar, seperti juga yang dijelaskan dalam ayat yang kedua. Umat Allah yang diberkati Tuhan, sekalipun ada kenyataan atau pergumulan hidup yang tidak dapat dihindari, bahkan iman menjadi miring, tidak kuat lagi, sehingga kita meragukan, bahkan mungkin pernah merendahkan kuasa Tuhan. Namun kita wajib tetap mengiring atau mengikuti semua jalan yang Tuhan tetapkan. Jalan Tuhan iring dengan cara berdoa, berseru
dengan sehati. Markus 16 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Setiap orang yang berdoa atau berseru pasti akan dijawab dan akan diberitahukan hal-hal yang luar biasa oleh Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jalan Tuhan iring dengan cara taat pada Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa atau mujizat Tuhan. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bahkan Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Fenomena kehidupan manusia 3 ini dijelaskan dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, ditunjukkan dengan 3 hal. Pertama, adanya tanah kering. Ini yang pertama, kering. Kedua, adanya pergumulan iman miring. Ini yang kedua, miring. Ketiga, adanya jalan Tuhan iring. Ini yang ketiga, iring. Saya percaya penjelasan ini akan menolong kita bahwa ada kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari. Ada tanah kering, satu kenyataan hidup. Ada iman miring, kondisi iman kita tidak sesuai kehendak Allah. Tetapi jangan lupa, jalan Tuhan harus diiring. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.